Hai teman-teman, bertemu lagi bersama saya Salsabila Panicara. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai sistem pertanian organik pada subbab apa saja yang diperbolehkan, dibatasi, serta dilarang penggunaannya. Namun, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tersebut, kita terlebih dahulu akan membahas sedikit apa sih yang dimaksud dengan sistem pertanian organik. Di sini pasti teman-teman sudah tidak asing lagi kan apa yang dimaksud dari sistem pertanian organik ini? Ya, betul sekali. Sistem pertanian organik adalah sistem manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah. Pertanian organik menekankan penerapan praktek-praktek manajemen yang lebih mengutamakan penggunaan input dari limbah kegiatan budidaya di lahan dengan mempertimbangkan daya adaptasi terhadap keadaan atau kondisi setempat. Oke, setelah membahas mengenai apa itu sistem pertanian organik, kita langsung lanjut ya ke inti dari pembahasan pada video kita kali ini, yaitu kita akan membahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dari bahan yang diperbolehkan, bahan yang dibatasi, serta bahan yang dilarang. Yang pertama nih, ada bahan yang diperbolehkan. Jadi, bahan yang diperbolehkan itu adalah bahan yang memang dianjurkan untuk dipergunakan dalam kegiatan pertanian organik. Jadi, bahan ini menjadi bahan utama dalam penerapannya di sistem pertanian organik. Jadi, menjadi barang wajib. Oke, selanjutnya ada bahan yang dibatasi. Bahan yang dibatasi adalah bahan yang digunakan atau boleh digunakan apabila bahan yang diperbolehkan itu tidak bisa mencukupi atau memadai ketersediaannya. Jadi dengan terpaksa kita boleh menggunakan bahan yang dibatasi ini. Untuk yang ketiga ini ada bahan yang dilarang. Pasti teman-teman sudah paham. Yang namanya dilarang berarti tidak boleh digunakan sama sekali. Karena apa? Jika dalam saat melakukan inspeksi ternyata terindikasi kita menggunakan bahan-bahan yang dilarang, maka sertifikasi dari keorganikan produk tersebut bisa dicabut. Tapi tentunya dengan melalui beberapa prosedur ya teman-teman. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja deh kita bahas apa saja sih bahan yang diperbolehkan, khususnya ini dalam penyubur tanah ya. Karena pada poin pembahasan kita di video kali ini, kita akan fokus pada bagian penyubur tanah dan juga pengendali OPT. Oke, yang pertama nih ada pupuk hijau. Pupuk hijau ini masuk ke dalam bagian bahan yang dibolehkan untuk penyubur tanah. Karena pupuk hijau ini pembuatannya alami ya teman-teman, memang berasal dari tanaman maupun tumbuh-tumbuhan, baik itu dari kacang-kacangan atau tanaman legum, turi, orok-orok, ataupun lamtoro dan jenis-jenis daun lainnya. Untuk yang kedua, ada bahan kotoran ternak. Nah, kotoran ternak ini masuk dalam bahan yang diperbolehkan, namun tetap dengan syarat, yaitu ternaknya berasal dari ternak yang dibudidayakan secara organik dan minimal kotorannya itu sudah melalui pengomposan selama 2 minggu. Lanjut, yang ketiga ini ada kompos limbah organik sayuran. Tentunya sama seperti ternak tadi, yaitu sayurannya harus berasal dari sayuran yang dibudidayakan secara organik dan juga bebas dari kontaminasi logam berat. Yang keempat ada urin ternak, kemudian ada pupuk hayati atau biofertilizer. Nah, pupuk hayati ini biasanya dipakai
sebagai ada zat pengatur tumbuh ataupun zat pengatur daun dan lainnya ya. Ini bisa kita gunakan sebagai bahan yang diperbolehkan untuk penyubur tanah, asalkan mikroorganismenya itu lokal dan bukan hasil dari rekayasa genetika. Lanjut lagi ya teman-teman, ini sebenarnya yang ada di pembahasan kita kali ini hanya beberapa saja. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa pelajari di SNI atau Standar Nasional Indonesia Sistem Pertanian Organik ya. Oke deh, ini bisa kita baca. Di sini ada juga kompos sisa tanaman, ada kompos media jamur merang, ganggang hijau, azolla, serta rhizombium. Oke, mungkin itu saja ya yang dapat kita bahas pada bahan yang diperbolehkan untuk penyubur tanah. Selanjutnya kita akan lanjut lagi pada subbab bahan yang dibatasi. Oke, next ya guys. Bahan yang dibatasi ini tentunya tadi kita sudah mengetahui kan, digunakan apabila bahan yang diperbolehkan itu ketersediaannya tidak mencukupi atau tidak memadai, baru bahan yang dibatasi ini dapat kita gunakan. Nah, apa aja sih yang tergolong dalam bahan yang dibatasi ini? Bahan yang dibatasi ini kurang lebih secara sekilas teman-teman dapat tahu, terdapat juga bahan yang diperbolehkan tapi masuk juga dalam bahan yang dibatasi, yaitu kotoran ternak, urin ternak, kompos sisa tanaman, serta kompos limbah organik sayuran. Nah, kenapa bahan-bahan yang ini juga masuk dalam bahan yang dibatasi? Ya, bahan ini masuk dalam bahan yang dibatasi apabila ternak maupun tanaman yang kita gunakan nantinya sebagai bahan pupuk itu berasal dari budidaya yang non-organik. Makanya jika itu terdapat atau berasal dari bahan-bahan yang non-organik, maka akan masuk dalam bahan yang dibatasi, meskipun awalnya ini masuk ke dalam bahan yang diperbolehkan. Untuk yang kedua ini dapat kita lihat, ini termasuk kelompok dari kapur yang biasanya digunakan untuk meningkatkan pH tanah. Nah, penggunanya ini memang dibatasi karena apa? Biasanya dari unsur-unsur ini mengandung logam-logam berat yang nantinya ditakutkan akan menyebabkan residu di dalam tanah. Serta selain terdapat residu juga bisa mempengaruhi kesehatan kita tentunya teman-teman bagi manusia yang akan mengonsumsinya. Kemudian lanjut yang ketiga ini ada bahan fosfat dan juga pupuk buana atau kotoran kelawar. Kalau bahan yang tadi digunakan sebagai meningkatkan pH, kalau yang ini biasanya digunakan pada tanah asam, yaitu biasanya digunakan untuk menetralkan maupun menurunkan tingkat keasaman dari suatu tanah. Biasanya ini juga sama karena mengandung logam-logam berat sehingga penggunanya itu juga dibatasi. Oke, cukup mudah ya teman-teman untuk mengingat-ingat apa saja yang dibatasi serta apa saja yang diperbolehkan. Lanjut lagi ya. Pada pembahasan selanjutnya ini kita akan membahas mengenai bahan yang dilarang untuk penyubur tanaman atau penyubur tanah. Setelah tadi diperbolehkan sudah, dibatasi sudah, sekarang kita masuk ke subbab yang dilarang. Jelas banget ini terlihat, untuk bahan-bahan yang dilarang ini merupakan segala jenis bahan sintesis yang bahan utama atau bahan baku pembuatannya itu berasal dari bahan-bahan kimia, sehingga memang penggunaannya itu benar-benar dilarang apabila kita akan menerapkan sistem pertanian organik. Namun selain bahan-bahan dari olahan pabrik tersebut, ada juga nih bahan yang dilarang, yaitu kotoran manusia dan juga kotoran babi. Jadi jika ada pupuk fases ataupun pupuk kotoran babi ini dijual di pasaran dan kita ingin menerapkan pertanian organik, maka jangan digunakan ya teman-teman, karena
akan mempengaruhi tingkat keorganikan dari tanaman tersebut. Karena sudah lumayan cukup syarat nih ya teman-teman, langsung aja kita lanjut lagi ya ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai pengendalian OPT. Setelah tadi kita membahas di bagian penyubur tanah, sekarang kita masuk ke pengendalian OPT. Yang pertama ini bahan yang diperbolehkan. Sudah dapat kita lihat di sini ada pestisida nabati, produk fermentasi dari aspargillus, mikroorganisme, dan juga minyak parafin dan minyak astiri serai wangi. Kita akan bahas dulu di bagian pestisida nabati. Pasti teman-teman sudah tahu kan apa itu pestisida nabati? Yap, benar sekali. Pestisida nabati adalah pestisida yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, baik diolah melalui proses fermentasi terlebih dahulu maupun tidak. Terus yang kedua ada produk atau produk fermentasi dari aspargillus. Nah, aspargillus ini biasanya dapat digunakan sebagai biopestisida karena aspargillus ini mempunyai kemampuan dalam menghasilkan mitoksin untuk membunuh serangga. Di poin yang ketiga ini kita dapat lihat ada mikroorganisme. Mikroorganisme juga masuk ke dalam bahan yang diperbolehkan untuk pengendalian OPT karena mikroorganisme ini bisa melawan bakteri-bakteri yang ada maupun jamur, sehingga kita tidak perlu nih menggunakan bahan-bahan kimia, cukup dengan menggunakan bantuan mikroorganisme. Contohnya bakteri yang biasa digunakan yaitu Trichoderma. Trichoderma adalah suatu mikroorganisme yang dapat menekan penyakit akar bengkak. Oke, lanjut nih, ada juga minyak parafin dan juga minyak astiri serai wangi. Formulasi dari minyak parafin dan juga minyak astiri serai wangi ini dapat kita gunakan sebagai penolak hama penggerek buah jeruk. Lanjut ya teman-teman ke pembahasan yang terakhir nih, yaitu bahan yang dilarang untuk pengendalian OPT. Apa saja? Yaps, tentunya adalah semua pestisida kimia sintesis yang baik yang olahan pabrik ataupun olahan sendiri, tetapi dalam pembuatannya mengandung bahan-bahan sintesis kimia serta berasal dari produk GMO dan juga antibiotik, maka penggunaannya ini sangat dilarang untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman. Karena penggunaan pestisida kimia sintesis secara terus-menerus ini bisa menyebabkan kerusakan lingkungan karena adanya residu yang masih tertinggal. Hal ini tidak hanya mempengaruhi struktur tanah menjadi rusak, melainkan juga berpengaruh terhadap populasi hama karena penggunaan pestisida ini secara berlebihan dapat terus-menerus membuat hama menjadi resisten dan juga bisa dapat menyebabkan ledakan sekunder. Itu jahat sekali. Jadi yang awalnya sedikit karena kita terlalu sering menyiramnya dengan pestisida kimia sintesis, akhirnya hama itu menjadi resisten dan sudah hafal, sehingga sudah tidak terasa lagi misal kita semprot dengan pestisida nabati. Oke teman-teman, mungkin hanya itu ya yang bisa saya sampaikan. Maaf, aduh belibet terus nih, yang bisa saya sampaikan pada pembahasan video kita kali ini. Untuk lebih lanjutnya semoga bisa kita bahas di pembahasan video-video berikutnya. Oke, bye teman-teman.